Retorika. Apa itu retorika? Retorika sering diartikan sebagai the art of persuasive language, yaitu sebagai seni yang sering digunakan oleh penulis dan pembicara untuk meyakinkan pembaca atau pendengar untuk memikirkan atau melakukan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sudah beretorika dengan menggunakan bahasa sehari-hari untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan sesuatu hal. Namun, kita tidak menyadari hal tersebut. Selama ini, retorika sering digunakan dalam arti negatif, padahal pada masa Yunani ketika istilah ini pertama kali muncul, retorika dimaknai dalam arti positif, yaitu sebuah seni untuk mengemukakan pendapat sehingga dapat meyakinkan orang lain dengan menggunakan bahasa lisan. Tujuan retorika pada masa Yunani yaitu untuk menemukan kebenaran dan menyampaikan kebenaran pada halayak. Ingat kan, pada masa Yunani inilah munculnya sistem pemerintahan demokrasi. Pada masa inilah rakyat memilih kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, kemampuan untuk berbicara inilah menjadi satu modal penting, karena pada masa itu bahasa lisan menjadi alat politik terpenting untuk mengambil keputusan. Retorika memiliki banyak pengertian tergantung bagaimana penggunaan kata dan siapa yang menggunakannya. Retorika sering diartikan sebagai sebuah cara untuk membujuk audiens atau lawan bicara demi sebuah tujuan tertentu. Selama ini, istilah retorika dalam pelajaran bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut sebuah pertanyaan yang tidak dimaksudkan untuk dijawab, yang disebut dengan pertanyaan retoris. Sementara itu, dalam konteks politik, istilah retorika digunakan untuk menunjuk seorang politisi yang sedang berkampanye dan lawan politik menyebutnya sebagai apa yang dikampanyekan sebagai retorika belaka. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan istilah retorika yang sering diartikan secara negatif. Ketika seorang politisi berkampanye, mencoba untuk membujuk audiens untuk memilih dia, politisi tersebut menggunakan retorika. Ketika seorang pengacara mencoba untuk meyakinkan hakim dalam membela terdakwa, maka pengacara tersebut menggunakan retorika. Ketika pemerintah memproduksi propaganda, pemerintah itu menggunakan retorika. Ketika iklan mencoba membuat Anda membeli sesuatu, iklan itu menggunakan retorika. Ketika presiden memberikan pidato, ia menggunakan retorika. Tujuan dari retorika sangat jelas, yaitu melakukan persuasi atau membujuk agar audiens melakukan sesuatu hal tertentu. Adapun manfaat dari retorika, yaitu membantu menjadi pembicara dan penulis persuasif yang lebih efektif dengan tetap berprinsip pada etos, logos, dan pathos. Memahami cara kerja bahasa lisan dan tertulis untuk mempengaruhi audiens. Menjadi lebih mahir dalam menerapkan kemampuan bahasa dalam berbicara dan menulis. Retorika Aristoteles. Salah satu tokoh yang memiliki konsep komprehensif tentang retorika adalah Aristoteles. Dalam bukunya Retorik, Aristoteles memaparkan pemikirannya tentang pokok-pokok retorika. Menurut Aristoteles, terdapat 3 hal yang harus digunakan untuk mempersuasi audiens: etos, logos, dan pathos. Yang pertama adalah etos. Etos merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pembicara dalam retorika. Etos berkaitan dengan moralitas, yaitu menyangkut kompetensi moral yang dimiliki oleh pembicara atau retor. Bagaimana karakter dan kredibilitas pembicara dapat mempengaruhi audiens sehingga dapat dipercaya. Misalnya, karakter pembicara yang berbudi mulia, memiliki niat baik, rendah hati, tidak berbohong, dan menyampaikan kebenaran. Karakter yang baik dapat dibangun oleh praktik kebiasaan mulai dari lingkup kecil keluarga hingga masyarakat. Karakter moral ini juga merujuk pada penilaian terhadap kebiasaan yang dimiliki seorang pembicara yang akan terlihat pada reputasi yang dimiliki, apakah seseorang pembohong, apakah oportunis, suka memanfaatkan, ataukah selama ini dia berbudi baik dan jujur. Unsur retorika yang kedua yaitu logos. Logos diartikan sebagai logika, rasio. Artinya, dalam penyampaian retorika harus menggunakan penalaran baik induktif atau deduktif
untuk membuat argumentasi yang disampaikan kepada audiens. Selain itu, yang terpenting adalah penggunaan fakta dan bukti valid yang mendukung argumentasi pembicara. Menurut Aristoteles, ketika pembicara menggunakan logika berpikir dengan data yang valid, maka sesungguhnya secara tidak langsung telah mendorong audiens untuk mencapai kesimpulan berdasarkan argumen yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Dengan demikian, maka audiens dapat membangun pengetahuannya sesuai versi mereka sendiri. Disinilah maka akan terlihat bahwa retorika yang sesungguhnya akan mengajak audiens berpikir, membangun argumentasi, dan mencerdaskan audiens. Bukan sebaliknya, membodohi audiens dengan mengeluarkan data palsu atau hoax. Yang ketiga, yaitu pathos. Pathos berasal dari bahasa Yunani, paschein, yang berarti menderita, merasa, dan terpengaruh. Jika dalam konteks retorika, pathos diartikan sebagai penggunaan daya tarik emosional untuk mengubah dan mempengaruhi penilaian audiens. Daya tarik emosional untuk bisa menarik perhatian dan merubah pendapat dan keputusan audiens. Pathos dapat dimunculkan dengan cara menggunakan bahasa metafora, mendongeng, atau menyajikan topik dengan cara yang membangkitkan emosi yang kuat dalam diri audiens. Contoh unsur pathos yang sering digunakan dalam retorika adalah kelembutan, cinta atau persahabatan, kepercayaan, rasa malu, rasa empati dan simpati, dan kekaguman. 3 hal yang harus diketahui oleh pembicara agar audiens lebih tersentuh secara emosional. Yang pertama, pembicara harus memahami keadaan pikiran dan perasaan audiens. Apakah sedang marah, gembira, atau sedih? Hal ini dapat diketahui dari kondisi lingkungan tempat praktek retorika sedang berlangsung. Misalnya, lokasi di lapangan yang sangat terik. Dapatlah diketahui suasana hati orang-orang yang sedang hadir di situ, misalnya mudah tersulut emosi, mudah lelah, dan tidak berkonsentrasi. Yang kedua, pembicara harus tahu siapa tokoh yang dapat menyulut dan menggairahkan emosi pada audiens. Sehingga, nama tokoh inilah yang akan disebut-sebut sebagai contoh dan acuan dalam menyampaikan tema retorika. Misalnya, nama Soekarno sebagai proklamator, ketika disebut, akan menimbulkan emosi dan semangat rasa cinta tanah air yang dimiliki audiens. Yang ketiga, pembicara harus memahami alasan orang lebih tergerak secara emosional. Apakah karena iba, simpati, merasa senasib sepenanggungan, atau karena sekedar terpesona dengan penampilan pembicara. Misalnya, ketika seorang pembicara menyampaikan retorika ketika berkampanye, semua audiens merasa terhanyut secara emosional, terharu, dan meneteskan air mata. Dalam hal ini, pembicara harus mengetahui mengapa audiens menjadi ikut menangis. Apakah karena tema yang mengharukan? Apakah karena gaya bicara pembicara? Atau karena mereka sedih memikirkan nasib mereka sendiri? Demikianlah pemaparan materi tentang retorika Aristoteles. Semoga memberi pengetahuan baru ya.